Post viewers ini digunakan untuk membaca data. Di dalam post viewers ada 3 visualisasi. Yang pertama network, yang kedua overlay, dan yang ketiga density. Nah, ketiga visualisasi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama dulu itu adalah network visualization. Nah, digunakan untuk melihat hubungan dari satu topik ke topik lainnya. Ini kan berbentuk seperti diagram ya, yang saling berhubungan. Nah, dari gambar data ini, bahwa kita lihat nih ada berapa banyak topik. Lihat di pojok bawah, item. Nah, berarti sebanyak 36 item. Untuk klasternya, itu kelompok-kelompoknya ada 6 warna. Nah, untuk hubungannya, ini kan saling terhubung ya. Learning dihubungkan dengan informasi, terus teknologi, aplikasi, research. Nah, itu kalau kita hitung hubungan dari satu topik ke topik lainnya sebanyak 205. Nah, di dalam network visualisasi ini, semakin bulatannya semakin besar, artinya semakin sering dan banyak diteliti. Dan sebaliknya, jika bulatannya kecil, contohnya misalnya di situ. Nah, itu artinya belum banyak diteliti. Nah, untuk mencari gap-nya, kita cari yang paling kecil. Kenapa? Karena belum banyak orang yang neliti. Misalnya nih di sini, online collaborative learning. Nah, pernah dihubungkan dengan topik student, aplikasi, learning, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi online collaborative learning disarankan cukup relevan untuk diteliti di sini karena belum begitu banyak yang diteliti. Untuk bentuk yang kedua itu overlay visualization. Nah, ini digunakan untuk membaca data, yaitu mencari data yang paling terbaru dan yang paling lama diteliti. Nah, di dalam gambarnya itu kan di pojok kanan bawah ada diagram waktu dari 2017 sampai 2018. Nah, untuk warna yang paling terang artinya semakin terbaru. Kalau warnanya mendekati ungu dan biru artinya udah sekitar tahun 2017, sudah paling lawas. Nah, di sini untuk mencari gap-nya kita cari yang warnanya paling terang. Kenapa? Karena mencari yang terbaru yang mendekati 2021. Nah, contohnya misalnya di sini nih. Kita ambil topik yang progress. Nah, terus di sini kan learning itu warnanya udah mendekati Tosca ya, berarti diteliti dalam kurun waktu 2017-an. Nah, coba kita lihat topik yang online collaborative learning. Nah, itu juga warnanya udah mendekati Tosca ya, berarti udah lumayan lawas diteliti. Nah, tapi kita bisa ngambil topik online collaborative learning jika dihubungkan dengan aplikasi. Kenapa? Karena collaborative learning, jika kita ambil topiknya yang dihubungkan dengan aplikasi, nah aplikasi itu kan paling terbaru. Topik yang terbaru diteliti. Jadi, jika ambil topik antara online collaborative learning dihubungkan dengan aplikasi, itu cukup relevan di tahun 2021. Tuh. Masih relevan. Dibanding ngambil judul dengan online collaborative learning dihubungkan dengan misalnya student, itu kan udah lumayan lawas gitu. Jadi disarankan ambil yang dihubungkan dengan aplikasi. Karena penelitiannya masih sekitar tahun 2018. Untuk bentuk yang ketiga itu adalah density visualization. Ini dilihat untuk seberapa banyak artikel itu telah diteliti. Jadi jika warnanya semakin kuning, itu artinya udah banyak diteliti. Jika warnanya semakin redup, artinya belum banyak diteliti. Jadi dalam mencari gap-nya,
adalah cari yang redup. Nah, tadi kan kita udah ngambil topik online collaborative learning dengan aplikasi. Nah, kita lihat di visualisasi yang ketiga ini, bahwa topik kita yang online collaborative learning dihubungkan dengan aplikasi itu belum banyak diteliti. Jadi disarankan bisa mengambil topik ini. Tuh. Dan sudah relevan di tahun 2021 karena terbaru. Jadi kesimpulannya bahwa jika mengambil topik online collaborative learning di network visualisasi ini, kita bisa saja menghubungkan dengan, coba Ian tolong diklik. Nah, misalnya kita ambil topik opportunity online collaborative learning, itu bisa aja. Kenapa? Karena itu belum begitu banyak orang yang neliti. Kalau dihubungkan dengan aplikasi pun bisa. Nah, sekarang kita lihat ke visualisasi yang kedua. Nah, tadi pilihannya kan bisa opportunity online collaborative learning atau online collaborative learning dihubungkan dengan application kan. Nah, kalau kita ambil judulnya opportunity online collaborative learning, itu udah terlalu lawas. Karena ditelitinya 2017 ke bawah. Jadi disarankan itu yang terbaru banget diteliti adalah online collaborative learning yang dihubungkan dengan aplikasi. Gitu. Karena di masa sekarang ini kan di masa pandemi. Jadi penelitian yang terbaru pun tentang secara online, pembelajaran secara online yang dihubungkan dengan aplikasi. Gitu. Penelitian terbarunya di atas 2018 karena warnanya kan kuning. Kuning terang, mendekati kuning. Seperti itu. Jadi kalau misalkan diambil tahun 2021 dengan topik tersebut cukup relevan dan tidak terlalu usang gitu, dan tidak terlalu banyak juga yang diteliti. Belum banyak orang yang neliti. Seperti itu, kurang lebih. Nah, di sini juga lihat kan, dengan topik online collaborative learning sama aplikasi belum begitu banyak. Tapi kalau ngambilnya opportunity, itu warnanya udah terlalu redup dan udah di bawah tahun 2017.